Kamu telah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Tahukah kamu apakah fungsi bernafas? Manusia bernafas untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pernafasan sangat penting bagi makhluk hidup, karena tanpa oksigen, aktivitas dalam tubuh tidak dapat berlangsung. Pada bab ini, kamu akan mempelajari mengenai alat-alat pernafasan, proses pernafasan, kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan, serta pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia. Untuk mengetahuinya, amati dan simak materi pada bab ini. Alat pernafasan. Proses bernafas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Untuk memahami letak dan fungsi alat-alat pernafasan, perhatikan penjelasan berikut. Hidung. Hidung adalah alat pertama yang dilalui udara dari luar. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Bernafas dapat kita lakukan melalui hidung dan juga melalui mulut. Tetapi, sebaiknya kita bernafas melalui hidung, karena di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Jadi, jika kita bernafas melalui hidung, udara yang masuk menjadi bersih karena sudah disaring oleh bulu-bulu hidung dan selaput lendir. Udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas tubuh kita, serta udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh. Pada saat kita bernafas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir. Kemudian, akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Selain itu, hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau fonasi. Pangkal tenggorokan atau laring. Setelah melewati hidung, udara masuk ke tenggorokan atau laring melalui faring. Pada pangkal tenggorokan atau laring, terdapat katup yang disebut epiglotis. Ketika kita bernafas, epiglotis terbuka dan anak tekak melipat ke bawah bertemu dengan epiglotis. Udara akan masuk melewati pangkal tenggorokan. Ketika kita menelan, epiglotis menutup pangkal tenggorokan dan makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Ketika kita menelan dan epiglotis belum menutup, makanan atau minuman akan masuk ke tenggorokan. Saat seperti inilah kita akan tersedak. Pangkal tenggorokan atau laring terdiri dari keping tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pangkal tenggorokan terdapat selaput suara. Selaput suara akan bergetar jika terembus udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita berbicara. Batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan terletak di daerah leher di depan kerongkongan. Trakea memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Batang tenggorokan merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Dinding dalam trakea dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut-rambut getar berfungsi menolak debu atau benda asing yang masuk bersama udara. Akibat tolakan secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus ini membawa udara ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah di alveolus inilah, oksigen dari udara akan berdifusi ke dalam darah. Paru-paru.
Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus. Paru-paru terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari udara, alveolus, pembuluh darah dan limfatik, serta jaringan ikat yang menyebabkan struktur paru-paru lunak. Paru-paru dibedakan menjadi dua, yaitu paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru, terdapat lebih kurang 300 juta buah alveolus. Luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan 100 kali dari luas permukaan tubuh manusia. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Proses pernafasan. Bagaimanakah cara paru-paru memasukkan dan mengeluarkan udara? Proses pernafasan meliputi 2 proses, yaitu menarik nafas atau inspirasi dan mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspirasi dan ekspirasi, maka pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada atau pernafasan tulang rusuk, dan pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Akibatnya, volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya, udara luar yang kaya oksigen masuk. Ini disebut dengan fase inspirasi. Nah, sebaliknya, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini paru-paru mengempis, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Ini disebut fase ekspirasi. Pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam paru-paru, atau disebut fase inspirasi. Sebaliknya, saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara yang kaya karbon dioksida akan keluar. Ini disebut fase ekspirasi. Gas-gas dalam udara pernafasan. Samakah komposisi gas-gas yang ada dalam udara yang masuk dan udara yang dikeluarkan dalam proses pernafasan? Untuk mengetahuinya, perhatikan tabel persentase gas utama pernafasan dalam udara yang keluar masuk paru-paru berikut. Gas nitrogen atau N2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 79,01%. Udara di alveoli sebesar 80,7% dan udara yang keluar dari paru-paru sebesar 79,6%. Oksigen atau O2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 20,95%. Udara di alveoli sebesar 13,8%. Udara yang dikeluarkan dari paru-paru sebesar 16,4%. Karbon dioksida atau CO2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 0,04%. Udara di alveoli sebesar 5,5%. Udara yang keluar dari paru-paru sebesar 4%. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan pembuluh darah yang mengelilinginya melalui proses difusi.
Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi, menembus selaput alveolus, dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah, yang disebut deoksigenasi, dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin atau HBO. Sekitar 97% oksigen dalam bentuk senyawa oksihemoglobin. Hanya 2-3% yang larut dalam plasma darah akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan selanjutnya akan terjadi pelepasan oksigen secara difusi dari darah ke jaringan tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah, yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernafasan. Ada 3 cara pengangkutan CO2. 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. 2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin. 3. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion karbonat atau HCO2 melalui proses berantai pertukaran klorida. Frekuensi pernafasan. Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas disebut sebagai frekuensi pernafasan. Umumnya, frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, jenis kelamin, posisi atau kedudukan tubuh, aktivitas, serta suhu tubuh. A. Usia. Semakin bertambah usia seseorang, akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini dapat kamu perhatikan ketika orang tua berlari. Ia akan lebih cepat terengah-engah dibandingkan dengan yang masih remaja. Hal ini terjadi karena penurunan proporsi kebutuhan energinya. B. Jenis kelamin. Mengapa laki-laki lebih kuat dan tahan bekerja berat atau berolahraga berat dibandingkan perempuan? Umumnya, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada perempuan. Dengan banyaknya udara pernafasan yang masuk ke dalam sel-selnya, maka akan lebih banyak energi yang dihasilkan, sehingga laki-laki lebih tahan dan kuat dalam bekerja. C. Posisi atau kedudukan tubuh. Ketika seseorang sedang duduk, jongkok atau berdiri, frekuensi pernafasannya akan berbeda. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. D. Aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Frekuensi pernafasan juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernafasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dalam darah. E. Suhu tubuh. Mengapa ketika kita berada di tempat yang panas, kita akan lebih cepat mengambil udara pernafasan? Di lingkungan yang panas, tubuh mengalami peningkatan metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil. Oleh karena itu, tubuh harus lebih banyak mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Aktivitas ini membutuhkan energi yang dihasilkan dari peristiwa oksidasi dengan menggunakan oksigen, sehingga akan dibutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk meningkatkan frekuensi pernafasan.